pacaran bertahun-tahun tuh, jungkir balik ngantar jemput pacarnya ke sana kemari, begitu wisuda, pacarnya nikah dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan jadi jodohmu, meski dia sudah punya pasangan. Saat kamu lakukan ini. Saya baca ada satu komen tuh, bagaimana Ustadz kalau seandainya dia sudah punya pasangan ya? Pasangan itu kan ada dua ya. Yang pertama pasangan pra pernikahan, artinya belum menikah. Orang kita menyebutnya tunangan atau pacaran atau calon kan gitu. Dan pasangan pasca pernikahan, artinya suami ataupun istri ya. Ketika seseorang pacaran, bubar banyak ya. Pacaran bertahun-tahun tuh, kuliah jungkir balik ngantar jemput pacarnya ke sana kemari, begitu wisuda pacarnya nikah dengan orang lain. Artinya yang namanya pasangan ya, dalam konteks pacaran yang bubar banyak. Begitu juga yang sudah bertunangan, gagal menikah, banyak. Saya dulu pada saat masih muda ya, sekitar usia-usia ya 23 tahun. Artinya 23 tahun yang lalu. Saya pernah jadi DPL KKN ya, dosen pembimbing lapangan mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata. 3 SKS tuh mata kuliahnya. 3 SKS tapi beratnya luar biasa tuh kan. Nah, jadi pada saat itu model KKN-nya macam-macam. Ada yang namanya reguler 2. Reguler 2 itu dia 1 bulan di lokasi KKN. Masih boleh ngambil teori. Ada yang namanya reguler 1. Itu 2 bulan di lokasi KKN. Nah, persyaratannya sudah tutup teori. Nah, jadi ada mahasiswa pada saat itu ngambil program KKN reguler 1. 2 bulan di lokasi KKN, sudah tunangan. Berangkatlah mereka KKN. Apa yang terjadi? Cinta lokasi. Ya. Jatuh cinta kepada teman KKN-nya, pulang KKN, tunangannya dia putus. Ya, lulus kuliah, dia menikah dengan teman KKN-nya, bukan dengan tunangannya. Nah, itu contoh. Yang tunangan gagal menikah juga banyak. Apalagi yang sudah menikah. Zaman sekarang, perceraian itu sesuatu yang sangat biasa. Kita lihat setiap hari di mana-mana terjadi perceraian. Artinya ketika mantan itu sudah punya pasangan, belum tentu itu jodohnya mantan. Misal pra pernikahan, baru tunangan, baru pacaran, belum tentu mereka menikah. Kalaupun mereka sudah menikah, pertanyaannya jodohnya bertahan berapa lama? Ada orang yang jodoh dunia akhirat. Selamanya di dunia, insya Allah di akhirat bersama-sama kembali. Karena mereka sama-sama orang yang bertakwa, saleh dan solihah. Kalau yang satu saleh atau solihah, yang satu tidak pernah ibadah, nah artinya bisa jadi mereka di dunia berjodoh, tapi di akhirat enggak. Karena yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Oke. Nah, yang lebih banyak lagi zaman sekarang jodohnya bertahan beberapa tahun. Menikah, ya kemudian belum setahun bercerai. Menikah, dapat 1 anak, 3 tahun kemudian bercerai. Artinya apa? Ya jodohnya selama 3 tahun itu. Jodohnya selama 1 tahun itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka cuma jodoh. Jodohnya setahun, 3 tahun,
tapi bukan jodoh sejati. Kalau jodoh sejati itu dia bertahan seumur hidup. Kalau jodoh abadi dia bertahan seumur hidup dan juga akan bersama di akhirat nanti. Nah, jadi ya, mantan sudah punya pasangan nih. Apakah dia masih bisa kembali? Insya Allah. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Doa. Kalaupun mantan itu ditakdirkan, memang jodohnya pasangannya itu, ya, dan kita terus berdoa, maka takdir akan berubah. Bisa jadi kalau mereka sudah menikah, mereka bercerai, kemudian kembali kepada kita. Bisa jadi kalau mereka belum menikah, mereka gagal menikah, mantan kembali kepada kita. Karena satu-satunya yang bisa menolak takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Ya. Yang penting kalau mereka sudah menikah, jangan mengganggu rumah tangga mereka. Itu saja. Jangan pernah telepon, jangan pernah mau diajak ketemuan curhat dan seterusnya. Kalaupun mereka bercerai, meskipun itu karena faktor doa kita, tapi perceraian itu tanpa kehadiran kita di tengah-tengah rumah tangga mereka. Jadi mereka ya bercerai saja sendiri. Ya, kalau mereka sudah bercerai, sudah melewati masa iddahnya, kemudian mantan kembali kepada kita dan menikah dengan kita, itu baik-baik saja. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Ketika kita masih mau terus berdoa, maka mantan yang bukan jodoh kita pun masih bisa kembali. Selama masih mau berdoa. Nah, cuman doa seperti apa yang terkabul? Doa yang tidak mengeluh. Mengeluh itu seperti apa? Tanya terus. Kapan mantan balik? Ya, kapan doa terkabul? Kapan mantan menghubungi? Nah, itu namanya mengeluh. Kalau doa yang mengeluh ini doa yang tertolak nih. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, selalu pertanyaannya, doanya apa Ustadz? Ya, berdoa dengan doa versi kita sendiri itu juga baik. Ya, atau ya nanti kita bahas di video selanjutnya doa Nabi Adam alaihi salam agar bisa dipertemukan kembali dengan Ibunda Hawa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.